Halo kawan-kawan pioner semuanya, eee, para penambang free dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang menjumpai kawan-kawanku semuanya, saya harap tetap dalam keadaan baik dan tetap bersemangat ya. Nah, saya baru saja membuka, saya membuka grup ya, di beberapa grup yang saya kendalikan teman-teman, baru ada waktu ya. Saya benar-benar, orangnya agak sibuk ya, bukan karena sibuknya tidak produktif ya. Anda tahu, rekan-rekan tahu semua, saya saat ini saya sudah, men-share video saya juga bagaimana saya mengurusi, tukang-tukang saya, untuk membangun ya gubuk-gubuk lah ya, untuk meletakkan kepala gitu ya. Eee, saya adalah orang yang punya tujuan teman-teman, ya. Dan saya nggak pernah peduli apapun kata orang tentang saya, dan rekan-rekan semua tahu dari VTube dulu ya. Maka itu saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa, tetap tetap optimis, lalu kemudian rajin nambang, ya. Kan kita sudah tahu ini kerjaan-kerjaan yang bisa mengubah, hidup kita, ya. Ada yang kita lakukan rutin, tetapi begitu-begitu saja, ya. Ya, karena itu bagi saya, apa yang saya lakukan, seperti yang mining di beberapa APK, ya, free, saya meyakini bahwa itu akan merubah hidupmu. Saya meyakini bahwa itu akan merubah hidup saya, ya kan? Dan teman-teman bisa lihat sendiri apa yang saya lakukan, apa yang saya geluti. Nah, saya tidak ingin menyesal, saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya tidak ingin menyesal seperti di Pi Network. Ya. Ini judul video saya. Apa maksudnya sekjen? Ya. Saya sudah percaya diri ngomong sekjen karena itu gelar saya dari Pioner Indonesia. Ya. Saya tidak ngangkat diri. Ya. Nah, maksud saya tidak ingin menyesal seperti di Pi adalah waktu 6 tahun yang saya gunakan mining di Pi, saya masa hanya mengumpulkan koin segitu doang ya. Tidak sampai 20.000. Nggak sampai 20.000 koin. Yang bisa masuk di dompet hanya 1.000 lebih. Ya kan? Kan malu-maluin. Lalu ternyata saat itu jatuhnya $2. Yang bisa diverifikasi hanya ratusan. Ini saya berpikir bahwa saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Pada saat Pi menjadi nyata, saya nggak punya banyak. Itu sebabnya teman-teman, juga di CTC Coin, walaupun cuma mendapat sekitar 5 ribuan koin lebih dalam waktu sekian, tapi saya tidak ingin menyesal seperti itu. Seharusnya saya masih bisa lebih memaksimalkan lagi. Nah, di Tokcoin, di Tcoin, di EFS Frozen, saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Saya punya koin di Tok sekarang itu, kalau tik dulu ya, karena tik duluan saya garap. Tik itu sudah 80.000, mendekati 100.000. Target saya adalah 1 juta koin sampai tahun depan. Kalau nggak bisa ya minimal 500.000 lumayan. Tokcoin target saya 500.000. Karena kalau misalnya teman-teman, nggak usah muluk-muluk harga GCV di beberapa aplikasi ini. Kalau Pi udah telanjur. Saya hanya berharap 0,1. 1.600 doang yang saya harapkan. Ya, dari apapun yang saya tambang. Walaupun di keychain itu 0,3. Ya. Tetapi yang saya harapkan sekarang adalah harga terendah saja 0,1. Seperti di GTC. 0,1 kali 500.000. Itu masih berkisar mendekati 1 M. Ya. Karena itu jangan bermimpi tidak masuk akal, tetapi bermimpilah yang masuk akal. Bermimpi masuk akal artinya kita menambang sebanyak-banyaknya, harga rendah, itu masuk akal. Tetapi kalau bermimpi yang tidak masuk akal, malas menambang, tapi
mengharapkan harga tinggi. Nah, iya. Jadi saya benar-benar bermimpinya sekarang masuk akal. Harga 0,1 itu wajar. Ya. 1.600 kali 500.000 koin, hampir 1 M. Walaupun kalau saya lihat di Tokcoin itu peluangnya besar karena hanya 8 juta pasokan. Gitu loh ya. Karena itu teman-teman, bermimpilah yang masuk akal. Ya. Kalau seperti di YouTube, orang bisa bermimpi masuk akal. Kalau misalnya saya ingin pemasukan saya 20 juta dari YouTube, bisa bermimpi masuk akal. Bermimpi lalu tindakannya. Ya. Kalau sekarang kita main gratisan teman-teman, itu bukan sekedar bermimpi, tapi itu bermimpinya sudah masuk akal. Tinggal sekarang Anda mau menentukan berapa koin yang Anda mau butuhkan, berapa koin yang Anda mau kumpulkan, ya, sehingga kita sejalan dengan impian kita. Ya. Jadi rekan-rekan pioner, saya mau bilang ke pioner, jangan berdarah ini ya, kakinya sekjen berdarah ya. Musibah yang tidak diminta. Jangan menyesal, jangan ulang